multimedia ini, kita lihat ya. Ya. Jadi untuk multimedia ini nyambung dengan apa pembahasan kita minggu lalu ya. Minggu lalu itu kita kan tentang visualisasi data ya. Visualisasi data tentu pakai grafis seperti itu. Nah, untuk lebih jauhnya, kalau visualisasi data itu banyak terkait bagaimana kita menampilkan pemilihan grafik, kemudian dan segala komponen-komponennya. Nah, untuk multimedia mungkin lebih luas lagi di sini karena sudah menyangkut sebetulnya multimedia dari bahan apa yang di print ya, bahan di print ataupun yang tayang secara online baik berupa statis ataupun yang bergerak video ataupun audio begitu ya. Tapi mungkin bahasan kita di sini mungkin lebih banyak juga yang statis kan ya, setidaknya prinsip-prinsipnya. Karena untuk yang video mungkin itu ada kekhususan tersendiri saya rasa ya. Tapi untuk yang statis mungkin ini bisa terwakili dengan prinsip-prinsip desain multimedia. Yang jelas di sini untuk bisa mendesain multimedia yang pas itu sangat ditentukan dengan targetnya atau audiensnya ya. Jadi ini sangat sepertinya saya ini aja ya. Ntar saya sendiri zoom-nya cukup mengganggu. Saya keluar dulu mungkin ya. Pak. Ya. Sholat. Baik, saya lanjutkan ya. Tadi saya Zoom meetingnya saya keluar saja, soalnya terganggu juga dengan suara Zoom meetingnya. Kurang bisa fokus. Bentar, ini sudah sampai mana tadi? Ya, tentang target atau audiens kita ya. Sesuaikanlah desain-desain itu ya dengan level umur pertama, ya kan? Sangat beda sekali kalau kita targetnya adalah untuk sekolah dasar gitu ya, dengan untuk umum ataupun untuk anak kuliahan seperti Anda semua gitu kan. Juga apakah formal tidaknya kan dari sisi atau untuk lansia segala macam kan sangat berbeda gitu ya kita membuat desainnya tersebut. Lalu juga berdasarkan grade level ya, grade level bisa tingkat pendidikan, tadi pendidikan ya, maksudnya untuk masyarakat pedesaan gitu ya, ataupun dengan masyarakat perkotaan juga mungkin agak berbeda juga ya di situ. Lalu untuk reading level sih untuk yang literasinya memang sudah baik ataupun yang literasi rendah itu juga harus disesuaikan ya, bagaimana desain kita. Ethnicity ini juga ya meskipun ini mungkin tidak terlalu menjadi hal yang utama, tetapi terutama untuk mendesain mendekatkan tentang kearifan lokal mungkin ya, ethnicity-nya aja. Ini boleh juga dipakai. Itu yang pertama ya. Lalu juga, nah kalau untuk equipment ini saya rasa infrastruktur peralatan sekarang ya sudah lebih jauh maju ini karena ambil yang lama ya, jadinya masih perangkat-perangkat yang jadul gitu. Saya yakin sekarang itu hanya dengan HP yang cukup mumpuni gitu ya, itu sudah
cover banyak hal. Kita untuk membuat multimedia hanya dengan smartphone saja sudah bisa gitu ya. Smartphone, apalagi smartphone yang flagship ya. Yang middle aja sudah cukup bagus kok ya untuk bisa multimedia ini. Jadi sudah tidak masalah lah, zaman-zaman keterbatasan equipment itu sudah berlalu. Saya ingat ketika saya dulu S2, permasalahan equipment ini ya cukup terasa ya, meskipun saat itu saya harus presentasi dengan presentasi seminar hasil penelitian. Saat itu sudah baru saja launching atau dipakainya PowerPoint ya, Microsoft PowerPoint. Itu aja sudah suatu lompatan, di mana sebelumnya presentasi itu menggunakan overhead projector. Saya kurang tahu, Anda mungkin tidak mengenal overhead projector. Di sini ada gambarnya nih. Nah, ini di tengah-tengah antara CPU dan laptop ini adalah overhead projector. Overhead projector ini kan butuh media plastik transparansi ya. Jadi kita harus mencetak tulisan-tulisan kita itu di print, tetapi di plastik gitu ya. Nah, supaya nanti diproyeksikan menggunakan alat ini gitu kan. Jadi kalau misalnya mau berwarna, print warna saat itu mahal banget ya, jadi sangat mahal. Untuk yang hitam putih saja itu satu lembar ini 1.000 zaman dulu, 1.000 zaman dulu mungkin 10.000 mungkin ya. Jadi sangat mahal ya dulu. Kita harus hemat-hemat sekali dengan ini. Nah, ketika ada PowerPoint sangat terbantu karena kan kita bisa bikin slide sebanyak mungkin dengan permainan warna yang sebanyak mungkin tanpa harus mengeluarkan kos tambahan. Hanya saja kendalanya saat itu adalah ketika kita menampilkan banyak animasi dan segala macam ya, atau gambar sehingga filenya jadi besar ya, bertambah gitu. Nah, sementara mereka saat itu untuk penyimpanan storage itu sangat terbatas karena hanya mengandalkan flash disk yang sekarang kayaknya sudah punah, tergantikan oleh CD-ROM. CD-ROM juga sekarang sudah jarang ya, tergantikan oleh flash disk. Kalau dulu disket, bukan flash disk. Dulu itu disket ya, sekarang flash disk mungkin ya. Nah, flash disk itu kan flash disk lagi. Disket itu satu disket itu storage-nya itu hanya 1,4 megabyte. Coba bayangkan ya. Hanya ukuran megabyte 1,4 megabyte. Sedangkan flash disk sekarang sudah giga ya, sampai 128 segala macam. Jadi ketika saya buka PowerPoint tersebut, ternyata ukurannya besar, dan saya mau pindahkan karena kerja saya di CPU di rumah, mau ke kampus kan nggak usah bawa CPU, jadi filenya saja di kampus pakai CPU kampus begitu. Laptop masih barang mahal dulu, harus di split ya, karena filenya terlalu besar, satu disket di split, dan ada softwarenya untuk split, dan nanti pas saat ke kampus di merge lagi, jadi file yang sudah pecah-pecah itu digabung lagi. Sayangnya saat itu saya terburu-buru tidak sempat mengecek hasil merge-nya itu. Saya percaya saja merge-nya sukses dengan baik, ternyata pada saat seminar urutannya kacau balau itu ya. Jadi seharusnya slide ketiga sudah slide terakhir yang muncul, dan pokoknya bikin panik lah. Nah, itulah masalah equipment dulu sangat terbatas dibanding sekarang yang sudah sangat convenience ya. Nah, ini untuk cost juga seperti tadi saya bilang, tentu harus perhitungkan ya. Tapi ya saat ini yang penting perangkatnya aja. Kalau sudah mumpuni, selebihnya kan sekarang serba murah ya. Software-software yang free juga banyak. Dan tentu saja yang harus diperhatikan lagi adalah sesuaikan dengan skill kemampuan kita. Kecuali kalau kita mengerjakan dengan waktu yang cukup leluasa ya, mungkin kita bisa sambil mempelajari hal-hal baru. Tetapi kalau mepet-mepet ya, bikinlah desain yang memang sudah kita kuasai ya, tidak usah
macam-macam lagi gitu kan. Kalau kita masih beginner ya simple lah. Kalau sudah canggih ya mungkin sudah bisa lebih baik lagi gitu. Jadi sangat tentukan dengan skill kita. Dan juga ketersediaan waktu. Seperti yang barusan saya bilang, ketersediaan waktu sangat mempengaruhi. Ini juga hal yang memang perlu kita membuat outline dulu ya sebelum kita membuat multimedia tersebut. Outline itu bisa disesuaikan dengan susunan informasi baik secara kronologi ataupun dengan mengikuti berdasarkan perkembangan ya, atau berdasarkan topik, atau dari yang mulai general ke spesifik atau sebaliknya. Dan bisa juga dari problem dulu baru ke solusi. Ini sangat tergantung dengan konten yang akan kita sajikan. Storyboard. Nah, ini storyboard untuk beberapa software saya rasa sudah menyediakan fasilitas storyboard ini ya. Kita tinggal mengisinya di situ. Ini sangat berguna ya karena dari storyboard itu kita mudah nanti untuk mengedit, merevisi dan segala macamnya dan bekerja secara step by step tentunya. Nah, di dalam storyboard itu selain outline yang kita kerjakan di situ, kita juga bikin layout juga di situ dan halaman-halamannya kita juga urutkan berdasarkan di storyboard di sana. Dan kalau untuk kita membuat satu grafis gambar ataupun apapun itu kita bisa bikin sketch ya, sketsanya dulu. Lalu keterangan-keterangan juga ataupun transisi animasi yang mau kita masukkan juga kita pikirkan sejak di storyboard ini. Catatan-catatan yang memang berguna juga bisa dipikirkan dari sejak storyboard dan lalu kita review sebelum kita eksekusi. Nah, untuk suatu storyboard itu bikinlah secara garis besar saja dulu, meskipun lengkap gitu, garis besar tapi cukup lengkap apa yang akan kita tampilkan. Nah, prinsip desain secara keseluruhan menganut 3C di sini, yaitu clean, consistent, dan contrast ya. Ini supaya desainnya bisa menarik, lalu juga tidak membingungkan dan ya nampak profesional di sini ya. Dan yang lebih penting agar desain itu tetap menonjolkan kontennya ya, bukan aksesorisnya. Tapi apa yang disampaikan itu yang disebut sebagai konten yang disampaikan itu bisa sampai ke audiens. Itu yang paling penting. Yang pertama tentang prinsip clean ini ya, clean. Clean dimaksudkan bahwa harus ya clean itu rapi gitu ya, tersusun dengan baik gitu. Dan tidak terlalu memaksakan segala informasi. Jadi too much information in a space is confusing. Terlalu banyak informasi yang masuk dalam satu slide atau satu halaman ataupun apapun itu terlalu membingungkan ya. Lalu hierarki should be easily seen. Artinya hierarkinya harus mudah dipahami. Ya, more important material should be at the top or the left ya. Jadi harus ada konsistensi dia juga. Kebiasaannya adalah sesuatu material yang penting itu ditempatkan di atas misalnya ataupun di sebelah kiri misalnya. Oke. Prinsip kedua adalah konsisten. Nah, sesuatu itu harus konsisten agar pola audiens dalam melihat paparan kita, ya informasi kita sampaikan itu bisa nyaman ya, tidak ada keteraturan konsisten itu ya, jadi tidak membingungkan juga. Persepsi yang dibangun juga tetap terjaga, jadi perlu diingat bahwa kalau kita mengganti lingkungan secara konsisten atau konstan itu juga butuh ya, kalau kita berganti-ganti terus ya
audiens itu akan capek, ya, di situ. Jadi akhirnya fokus audiens itu juga akan terganggu, ya, tidak terlalu konsen ke konten akhirnya, tapi lebih ke perhatian desain kita yang berubah-ubah dan misalnya font-nya juga yang beda-beda gitu kan. Lalu ada terlalu berani menampilkan warna yang berubah-ubah pula ya, colok dan segala macam. Jadi tipsnya adalah untuk melihat konsistensi keseluruhan presentasi, paling mudah adalah kita lihat di view-nya ya, di slide sorter view namanya itu, print preview kalau sebelum nge-print itu ya, preview-nya. Di preview itu kita bisa lihat secara umum, oh ternyata cukup konsisten nih desain kita misalnya. Prinsip desain ketiga adalah kontras, di mana variety within a consistent environment draw attention. Jadi konsisten bukan berarti monoton. Ini harus diingat. Ya kan haknya harus konsisten. Tapi ya kalau gitu konsisten itu ya bukan berarti harus monoton dan jadi membosankan. Tapi di antara kekonsistenan itu ada hal-hal yang perlu ditonjolkan ya supaya menarik perhatian. Itulah kontras ya. Jadi memberikan highlight atau pokoknya kita fokus, ada beberapa yang harus difokuskan di satu kata atau di satu kalimat ya, berikanlah itu penekanan-penekanan tersebut supaya menciptakan satu hal yang menarik bagi satu hal yang spesifik perlu disampaikan gitu ya. Nah, coba kita lihat lagi di sini prinsip dasar desain adalah alignment ya, alignment. Alignment secara horizontal itu kan ada yang alignment-nya lurusnya kiri, maksudnya rata kiri, rata kanan, atau mau center ya, atau justified. Nah, alignment itu usahakan di tiap-tiap halaman ataupun tiap slide itu sama ya. Jangan digabung-gabung ya, halaman pertama left, halaman kedua right, terus center ya. Jangan begitu, tapi usahakan sama satu tema ya. Gitu. Kalau kita memilih center ya berarti kita lagi menunjukkan sesuatu yang perlu balance gitu ya. Biasanya sih kalau di cover laporan sebenarnya kita pakai center, atau lirik lagu biasanya menulisnya pakai center, atau kadang juga puisi ya center, seperti itu. Tapi kalau yang di luar itu rasa-rasanya jarang pakai center. Lalu left dan right itu memberikan persepsi movement ya. Movement itu apa? Ya ini, tapi rata-rata orang kalau dalam satu cetakan biasanya justified gitu ya, mungkin lebih banyak dipakai. Sedangkan untuk secara vertikal biasanya kita itu membaca dari atas ke bawah ya, seperti itu. Sehingga yang paling atas itu biasanya sesuatu yang penting atau sebagai sesuatu yang main idenya ya. Jadi ide utamanya di sana. Terus penjelasnya, detailnya ada di bawahnya. Nah, secara horizontal teks itu bisa juga kita memakai baseline. Baseline di sini adalah garis di mana teks dan grafik itu berada. Ya, situ baseline. Supaya tapi ini sangat relatif sih ya, tergantung sekarang kayaknya lebih bebas ya, yang penting tetap enak dipandang mata. Nah, kalau mengenai proximity di sini kita lihat untuk sesuatu yang balance itu ya jangan terlalu mendesain bergerombol elemen-elemennya di satu tempat, tapi harus menyebar gitu kan. Karena kalau terlalu mengumpul seperti itu membingungkan ya. Tapi kalau menyebarnya juga jangan terlalu jauh, saling menyebar, karena itu juga tetap membingungkan dan
ya kurang pas ya. Jadi ya harus harus proporsional saja. Gitu. Nah, ini sebagai gambaran proporsionalnya seperti ini, gitu ya. Lalu white space, apa itu white space? White space itu penting juga karena white space itu bisa diartikan sebagai area yang tidak digunakan dalam satu halaman atau screen, ya. Jadi dalam satu halaman atau screen itu jangan digunakan semua, artinya penuh begitu ya. Harus disisakan white space. Kenapa? Karena menurut desainer grafis itu penting ya untuk clarity dan untuk appeal ya. Jangan terlalu crowded ya, di situ. Tinggalkanlah space yang ada open space di situ supaya mata bisa beristirahat ya di situ, tidak terlalu capek melihat crowdednya space diisi penuh gitu ya. Ada. Lalu untuk kontras, guide the eye on ear ya. Jadi di sini kontras itu ya penting untuk memandu mata kita untuk fokus ke hal-hal yang memang spesifik, yang memang penting ya, atau perlu diperhatikan. Ya. Di sini di focal point-nya di situ. Untuk kontras tuh banyak tekniknya, bisa pakai teks ya, teksnya dimacam-macamin, misalnya ditebalkan, di italic, di underline, atau bisa juga permainan warna untuk menciptakan kontras juga bisa, bermain dengan bentuk juga bisa, ukuran ya, dibesarkan ukurannya ya, itu. Atau lokasi juga bisa ya, lokasi atau dengan segala kombinasi yang sudah disebutkan barusan. Ada satu aturan yang bisa dipakai yaitu KISS ya. KISS double S. Yaitu keep it simple stupid. Nah, kalau baper dengan kata stupid ya ganti keep it simple sweetie ya. Keep it simple sweetie. Jadi artinya kita buat itu sesuatu yang simple itu lebih baik gitu kan. Jadi most multimedia presentation can be improved by eliminating some elements or moving them to another screen. Artinya yaitu jangan terlalu memaksakan semua masuk dalam satu screen atau satu halaman. Ya, itu menciptakan jadi clutter, terlalu penuh, terlalu membingungkan. Jadi pindahkan saja kalau pakainya PowerPoint kan gratis ini halaman berikutnya kita tinggal ganti halaman kan nggak masalah gitu ya. Another screen. Lalu untuk tipografi ya, tipografi untuk permainan font di sini ada dua tipe font secara umum, yaitu yang tipenya serif font dan sans serif. Bedanya adalah untuk yang serif itu ujung-ujung fontnya itu ada kurvanya, lengkung-lengkungnya gitu, yaitu fancy ya di sini. Tetapi kalau yang sans, nah pakai sans di sini, sans serif itu lurus ya, tidak ada lekak-lekuknya gitu ya, lebih simpel. Nah, kedua tipe font ini, ya semua font itu menganut kedua ini, ya kan banyak font itu macamnya, tapi secara garis besar hanya dibandingkan adalah dua ini, yang ujung-ujungnya curly atau ada lekak-lekuknya atau ujungnya lurus-lurus saja. Nah, menurut kajian persepsi ya, untuk tipe serif yang ada kurva ujung-ujungnya itu, melengkung-melengkung ujungnya itu bagus kalau diterapkan di media print, ya, media cetakan, ya. Makanya koran itu pakainya Times New Roman kan pakai kayak gini juga, ada lekukan di ujung-ujungnya gitu kan, atau yang lain-lainnya itu tuh cetakan banyak majalah atau segala macam pakainya itu serif. Tapi kalau untuk di komputer ya, untuk di smartphone juga itu monitor untuk diproyeksikan yang sans serif ini lebih baik ya. Ini menurut studi persepsi karena kita membaca di monitor dibandingkan dengan di kertas cetakan seperti itu lebih mudah capek baca di monitor ya kan. Ini terkait dengan sebenarnya monitor ini kan
bergerak-gerak gitu, tergantung refresh rate-nya ya, refresh rate-nya. Semakin mahal monitor yang ini, makin canggih, refresh rate-nya semakin tinggi, artinya dia semakin halus pergerakan dan ininya nggak bikin capek. Tapi kalau yang standar-standar itu ya sebetulnya bikin capek. Meskipun kita tidak bisa membedakan refresh rate-nya karena tidak terlihat, tapi itu sebetulnya ada gitu kan. Nah, itu. Lalu untuk tipografi lainnya, aturannya adalah hanya gunakan 2 macam tipe font saja, atau paling maksimal ya 3 lah jenis font dalam satu dokumen. Itu jangan terlalu banyak berganti-ganti jenis font ya. Cukup 2 aja atau 3 kalaupun paling banyak. Lalu untuk ukuran dan stylenya itu bisa dimainkan, karena itu untuk menciptakan kontras ya, itu dengan bermain-main dari ukuran, terus ada yang di bold, italic, ada underline, ya itu seperti itu. Nah, sebagai contoh ini dalam kotak ya, di sini ada tulisan ya, this is my great presentation, it took me a long time to create this, dan seterusnya. Kita lihat di sini sudah dimainkan dalam satu paragraf, mungkin ini bisa dibilang paragraf itu ada yang bold, ada yang enggak. Lalu ukuran yang kecil, kemudian ada yang besar. Lalu tipenya ada yang sans serif, ada yang serif juga tuh ya di sini. Nah, ini akan kita lihat kan seperti apa. Kalau kita lihat di antara yang seperti ini ya tergantung akan lebih mudah membaca yang mana gitu kan. Yang jelas nanti juga akan dijelaskan kalau kita mau bikin kontras, kalau terlalu banyak bold terus ya, itu juga bukan ide yang bagus karena tidak kontras lagi kalau terlalu banyak ya. Yang kontrasnya malah yang tidak bold ini ya, yang tipis, karena kalau di antara yang bold banyak, yang tipis jadi perhatian kita. Lalu untuk kapital juga itu nanti dibahas, itu tidak boleh kapital semuanya, harus seperti itu ya. Nah ini, jadi hindari penggunaan seluruh kapital. Jadi huruf besar semua gitu kan, itu hindari ya. Kenapa? Meskipun kita suka huruf kapital, ya orang lain kan belum tentu suka. Nah, secara umum huruf kapital semua, dengan kalau ada huruf kapital digabung dicampur dengan yang non kapital, ternyata huruf kapital itu kalau digabung terus gitu ya, itu tuh terlalu seragam ya dibandingkan kalau yang gabungan kapital dan yang nggak kapital. Kapitalnya cuma di awal misalnya. Kalau huruf kecil itu ternyata lebih variatif. Ini efeknya adalah persepsi bahwa kalau terlalu seragam itu sulit dibaca gitu. Tapi kalau variasi itu gitu. Sebentar ini, aduh. Tutup. Ya, itu juga hindari tadi yang saya katakan, semua tebal atau bold itu juga hindari ya. Jadi bukan emphasis lagi, karena constant emphasis is no emphasis. Ya, kita mau menekankan sesuatu kalau terus-menerus jadi tidak ada penekanannya. Lalu connect the style to the meaning of the text. Ya, di sini contoh style untuk penekanan itu juga, apakah kita mau pakai yang bold atau mau underline atau mau italic ya, gitu ya. Tapi kalau di biologi, italic itu kan sudah diwakili untuk spesies, baik yang spesies atau genus ya, itu sudah italic gitu kan. Lalu kalau nulis kita dalam bahasa Indonesia, ketika kita menggunakan istilah asing kan juga italic, italic gitu. Nah, mungkin tinggal penekanan yang bold bisa dilakukan juga. Kalau underline itu kadang-kadang underline itu kurang jelas juga ya.
Underline itu berguna kalau tulisan tangan sebetulnya ya, karena tulisan tangan tuh repot kalau harus tebal, tebal terus miring dan segala macam ya. Andalannya adalah garis bawah itu underline. Tapi kalau untuk memakai komputer saya rasa kurang disarankan lah pakai underline. Nah sekarang masuk ke warna ya. Warna itu yang paling penting di sini adalah kita memahami tentang konsep background dan foreground. Jadi background pasti tahu semua ya background-nya. Nah, foreground itu sesuatu yang di depan background-nya itu sendiri. Nah, itu harus betul-betul berbeda ya, harus betul kontras antara background dan foreground. Jadi pemilihan warna itu background itu seringnya itu kan warnanya cerah ya, light color. Sedangkan foreground-nya itu yang gelap gitu. Meskipun sekarang lagi musim dark mode ya. Untuk dark mode itu yang sebaliknya, berarti background-nya adalah yang gelap, kemudian foreground-nya yang terang gitu. Tapi intinya antara background sama foreground itu harus kontras, harus berbeda sehingga biasanya foreground itu kan teksnya ya ataupun gambarnya atau segala macamnya. Nah, supaya si teks itu terbaca dengan baik, maka background dengan teks tentu harus kontras, warnanya jangan mirip-mirip. Jadi avoid strong background. Nah, kalau zaman-zaman sebelumnya, sebelum musim dark mode ya biasanya dihindari lah strong background begitu. Uh, jadi background biasanya yang cerah ya. Lalu karena apa? Ya. Cuma sekarang pertimbangan dark mode itu ketika menggunakan background yang gelap, utamanya untuk materi-materi yang secara online begini ya untuk screen monitor, karena kita semakin lama menatap monitor baik smartphone maupun laptop di zaman pandemi apalagi sekarang, mata supaya tidak cepat lelah ya, terradiasi dan segala macam sehingga dibikinlah dark mode gitu. Itu saja sih sebetulnya intinya. Tapi sebetulnya kalau untuk lebih nyamannya membaca, saya lebih senang tetap yang background-nya itu ya putih lah ya, atau warna kertas gitu kan, seperti itu. Nah kalau kita lihat di sini, ini adalah satu contoh di mana background-nya itu ya terlalu terlalu gelap ya. Apalagi dikombinasikan dengan teks yang juga tidak kontras sehingga sulit untuk membaca teksnya. Apalagi kalau kita pakai LCD projector diproyeksikan, kadang-kadang tergantung itu LCD proyektornya. Kadang-kadang kalau udah uzur gitu ya si LCD proyektornya ini kadang-kadang ya benar-benar warnanya berubah, tidak kelihatan sama sekali teksnya misalnya. Jadi ini contoh yang kurang baik. Jadi untuk warna usahakan kita menggunakan 3 atau 4 warna saja ya. Jadi juga jangan terlalu berwarna-warni banget. Seperti halnya font, terlalu banyak warna itu distracting ya, mengganggu juga. Kecuali kalau warnanya tetap misalnya warnanya hanya 3, merah, hijau, kuning gitu. Nah, masing-masing kan ada turunannya. Warna merahnya ada merah tua, merah muda, merah ini gini. Hijaunya juga bisa ada gradasi ya, kuningnya bisa gradasi. Tapi tidak terlalu banyak warna yang membingungkan, tapi warnanya hanya 3, tapi ada turunan gradasinya tetap 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 bagus lah, tetap bisa diterima gitu kan. Gitu. Dan warna itu juga memiliki persepsi sendiri-sendiri seperti warna biru, persepsinya kan comfort atau nyaman di situ ya. Warna langit ya biasanya juga biru menyatakan bersih juga di situ kan persepsinya. Kalau hijau warnanya warna growth di sini ya karena tumbuhan-tumbuhan kan hijau ya tumbuh lush green forest seperti itu. Merah itu persepsinya danger ya bahaya kalau kita sesuatu menunjukkan bahaya ya pakai warna merah.
juga menunjukkan persepsi tentang api, ya. Warna biru itu persepsinya itu adalah baby boys, ya. Untuk bayi itu kan rata-rata kado segala macam kita kasihnya warna biru, tapi kalau untuk baby girls biasanya pink gitu ya. Meskipun ya itu juga tidak ada ketentuan yang harus seperti itu, tapi karena persepsi sudah terbentuk ya otomatis ya seperti itu jadinya. Warna sebetulnya tidak ada ininya apa gendernya sebetulnya ya, cuma persepsi manusia lah yang membuat yang itu. Some color work better together than others. Nah ini juga more importantly some background colors should not be used with certain font colors ya. Jadi ini juga kombinasi warna itu harus dipikirkan betul, terutama kombinasi warna di background dan foreground ya. Ini adalah aturannya kombinasi background dan foreground ya warnanya. Jadi kalau kita memilih warna background-nya putih, maka untuk foreground ya, teksnya atau apanya, tulisannya direkomendasikan warna hitam, biru tua ataupun merah gitu kan. Tapi harus dihindari warna kuning ya, foreground-nya ya. Kita pakai teks tulisan warna kuning, sian, kemudian abu-abu muda itu warna mati ya kalau dikombinasikan dengan background yang putih. Lalu kalau warna background-nya biru misalnya, maka direkomendasikan foreground-nya warna putih, kuning, sian. Jadi seperti ini kan sudah disesuaikan warnanya juga. Hindari warna biru, lalu hitam gitu ya. Dan masih banyak lagi di sini ya. Ini ya kita tinggal ikuti saja. Ini sudah melalui suatu studi persepsi ya, kajian persepsi. Saya rasa kita nggak perlu repot-repot lagi, kita tinggal pakai saja. Nah untuk objek sendiri seperti dari awal sudah disebutkan, jangan terlalu banyak grafik ya karena akan membingungkan. Nah di situ tapi grafik-grafik itu tentu akan lebih atraktif daripada teks. Jadi memang diusahakan harus ada juga grafik gitu, meskipun tidak harus terlalu banyak. Movement is even stronger ya. Di sini juga ada penguatan-penguatan objek-objek apalagi yang bergerak. Lalu juga objeknya harus balance ya, harus seimbang di halaman itu. Jangan terlalu mendominasi atau apa. Jadi harus balance lah di situ. Lalu objek require much more computer memory than text. Ini yang terjadi waktu pengalaman saya euforia menggunakan PowerPoint dulu, bahwa terlalu banyak memaksakan objek, foto, ataupun animasi, ataupun apapun ya, itu akan memakan memori yang lebih besar. Meskipun saat ini rasanya sudah hampir oke saja, dalam artian kendala itu sudah bisa teratasi, tetapi tetap saja misalnya untuk kulon ya, kulon ini saya kalau mau upload filenya tidak bisa lebih dari berapa 10 megabyte atau berapa ya, dibatasi juga. Jadi saya kalau mau upload PowerPoint ataupun PDF, begitu juga Anda nanti kalau mengerjakan tugas ya ataupun ujian diupload di kulon ya dibatasi juga itu ya, pembatasan memori di situ. Jadi juga harus perhatikan balance ya, ini keseimbangan antara form dan konten. Jadi ini adalah dua hal yang penting di sini, form dan konten. Form itu kan bentuknya seperti apa. Kalau konten itu ya isinya, substansi yang ingin disampaikan, informasinya. Sedangkan formnya dibentuk seperti apa informasi tersebut. Ini ada isu yang lama dalam art maupun dalam komunikasi ya. Jadi yang paling penting, apalagi bagi guru, dosen segala macam atau para trainers, bahwa konten is the material to be learned ya. Jadi konten itu kan yang dipelajari itu kontennya gitu. Adapun form itu harus sebetulnya the way in which the material is presented. Jadi cara kita menyampaikannya kalau form itu kan. Nah, tentu form itu harus should enable the content but not detract from it. Jadi form itu harus mampu membantu supaya si kontennya itu lebih mudah dipahami. Jangan sebaliknya si form ini malah mengganggu
orang jadi tidak fokus dalam memahami konten. Dan bentuk atau form itu juga harus dapat engage learner, but it must not distract. Jadi harus yang membuat orang lebih semangat ya, untuk lebih semangat, tidak ngantuk dan segala macam kalau lihat dengan adanya konten yang ada form yang menarik. Tapi jangan sampai mengganggu juga konsentrasi, tidak fokus ke konten. Ini saya juga punya pengalaman sama di awal-awal dulu banget itu, bahwa saya disuruh bikin PowerPoint, udah mulai ngajar yang ceritanya dosen muda. Disuruh bikin, akhirnya saya bikin dulu berbahasa Inggris gitu, PowerPoint-nya. Lalu waktu itu lagi musim animasi ya, animasi. Lalu saya masukkan tiap halaman tuh animasi, karena materinya entomologi, tiap halaman saya ada semut yang gerak-gerak, halaman berikutnya laba-laba yang tiba-tiba kayak jatuh gitu. Terus halaman berikutnya kupu-kupu mengepak-kepakkan sayapnya. Saya pikir ini pasti inilah menarik banget gitu, karena supaya mahasiswa nggak ngantuk gitu kan saya pikir. Tapi belakangan ini saya sadari bahwa itu tuh kurang baik ya, karena membuat mahasiswa yang mendengarkan itu malah tertariknya lihat itu animasi tersebut. Mungkin saja si kontennya malah jadi sedikit tidak terlalu fokus lihat kontennya, lihatnya ya animasi itu gitu. Nah, rupanya itu tidak baik gitu ya. Kalaupun ada ya cukup sekali saja, nggak tiap halaman seperti itu. Jadi konten itu must have some form, but there need to be a balance that allows the form to focus attention on the content. Ya ini kembali lagi bahwa harus seimbang antara form ya dengan kontennya. Ya, form itu kemasannya dengan isinya lah, begitu harus seimbang. Jadi sebetulnya inti dari apa yang kita bicarakan hari ini, kalau kita mendesain suatu multimedia itu adalah semuanya itu bukan tentang keinginan kita yang mendesainnya. Jadi jangan karena kita mentang-mentang suka warna pink, memaksakan pink background-nya. Semua background harus pink, apanya harus warna ya, atau warna tertentu yang kita favoritkan. Yaitu lalu kalau kita punya font, saya suka yang bold kok, jadi semuanya bold gitu ya. Jadi tidak seperti itu. Jadi tidak berarti apa yang menurut kita keren itu ternyata persepsi umum juga keren ya. Jadi kita harus ikuti persepsi umum daripada persepsi diri sendiri. Itu jadi pada saya ketika saya yang tadi saya jelaskan itu ya, saya keren ternyata belakangan tahu itu ternyata mendistract. It is about the content. Ya, jadi what your student need is learning experience that is clean, clear, and consistent. Jadi yang paling penting adalah audience, student, ya mahasiswa itu bisa mempelajari dengan nyaman apa materi yang kita berikan. So design for your audience, not for yourself. Ya, ini harus diingat, semua demi audience. Nah, itu dia apa materi hari ini tentang prinsip-prinsip desain multimedia. Selanjutnya punya Anda harus berlatih ya menerapkan prinsip-prinsip itu. Jadi Anda buka kulon, ini saya perlihatkan kulon yang sudah saya bikin di sini. Sebentar, mana ini? Online course di sini. Jadi tugasnya adalah membuat infografik ya. Infografis mungkin ya bahasa Inggrisnya infografis. Nah, untuk infografis tugasnya ini adalah tugas kelompok. Kelompoknya dibikin dengan satu kelompok isinya 3 orang. Kecuali nanti kalau misalnya ada yang terakhir tidak kebagian ya, pasti ada satu kelompok kalau tidak pas jumlahnya, ada yang kelompok saya cuma 2, ya boleh lebih suka terakhirnya itu ada satu kelompok yang 2 orang atau
ada satu kelompok yang 4 orang. Terserah, tapi saya rasa semua sebagian besar kelompok itu 3 orang ya, harapannya begitu. Nanti, dibantu, pembagiannya oleh koordinator mata kuliah ini, koordinator mahasiswa. Nah, ini tugas membuat infografis. Tema. Nah, tema tugas infografis ini itu tentang vaksin COVID-19 ya. Ini kan lagi hangat-hangatnya nih. Nah, tiap kelompok nanti dapat memilih subtema ya, subtema dari tugas ini ya. Tema besarnya kan vaksin COVID-19. Subtemanya silakan pilih apakah mau tentang cara membedakan info vaksin COVID-19 yang benar ataupun dan yang hoax ya, banyak yang hoaxnya juga kan. Apakah kita mau ya istilahnya kita coba meluruskan hoax gitu ya, informasi yang benar. Lalu nomor 2-nya bisa tentang tahapan program vaksinasi COVID-19 yang direncanakan pemerintah misalnya. Kan awalnya nakes dulu, terus public servant-nya termasuk guru dosen, terus PNS misalnya itu apa. Oh, lansia juga ya, lansia barengan juga di situ gini-gini. Itu ya. Terus sampai gitu masyarakat umum. Lalu bisa juga tentang jenis-jenis vaksin COVID-19 beserta perbedaan cara kerjanya. Kan banyak vaksin-vaksin yang sudah di-approve ya oleh BP POM, oleh FDA dari Amerika, segala macam beberapa produsen. Dari mulai yang di Indonesia kan Sinovac, nanti Sinopharm, AstraZeneca, Pfizer, Johnson Johnson, Moderna, dan lain-lain ya. Silakan dan mau dibikin seperti apa itu jenis-jenis vaksin itu diinformasikan. Yang keempat bisa juga tentang statistik program vaksinasi di seluruh dunia ya. Informasi misalnya tahukah kamu misalnya ternyata Israel adalah negara pertama yang melakukan program vaksinasi dan dia rekor seluruh penduduknya sudah divaksin pada bulan hanya dalam waktu berapa hari gitu kan. Atau data bahwa di India itu vaksinnya cepat banget gitu kan, udah sehari itu berapa juta gitu yang divaksin sehingga diperkirakan imunnya itu tercapai dalam waktu sekian hari gitu, bulan apa ya. Pokoknya hal-hal kayak gitu saya rasa informasinya banyak ya di internet sehingga bisa kamu rangkum ya, kalian rangkum gitu untuk dibikin infografik yang menarik. Itu dan untuk membantu bagaimana membuat infografik yang baik ya, prinsip-prinsipnya saya juga sudah menyertakan tentang infografik tersendiri. Ini materinya banyak. Jadi kalau saya jelaskan satu persatu hari ini itu tidak akan cukup waktunya. Jadi saya serahkan Anda untuk tugas mandiri saja, discovery learning istilahnya, karena memang sudah sangat jelas sekali. Kalau tinggal dibaca aja sudah langsung paham pasti, karena disusun juga dengan sangat menarik. Ya ibaratnya ini infografik yang berlembar-lembar di sini banyak halamannya. Terus saya secara sekilas mungkin saya tampilkan di sini. Mana kok malah ini mencari. Kolom ini. Infografik. Oke, belum muat mungkin karena saya pakai video ya. Saya tekan. Ini masih kelihatan nggak nih PowerPoint infographics? Terlihat, Pak. Ya. Terlihat, Bapak. Nah, ini bisa Anda akses ya di Kulon tentang infographics ini. Jadi ini bagus sekali ya. Ini outline dari materi tentang infografik ini dari mulai kenapa sih kita harus
memilih membuat infografik dan menyampaikan informasi, motivasinya apa. Lalu apa itu infografik, lalu mengapa infografik itu efektif, lalu tipe-tipe umum infografik, juga langkah-langkah ya dalam mendesain infografis, juga elemen-elemen desain infografis apa saja. Nah, ini best practice ya dalam mendesain infografik dan tools ya, alat untuk mendesain infografik. Jadi cukup lengkap di sini, Anda bisa lihat ya. Ini dibawakannya juga dengan secara grafis yang menarik juga ya. Ya. Tentang apa yang saya sampaikan dan prinsip desain multimedia, nanti diulangi lagi juga di sini. Bahkan di sini lebih lengkap saya rasa, ya, lebih kekinian lah dari tadi materinya mungkin masih basic ya. Nah, ini sudah lebih menarik dan kekinian saya rasa, ya. Jadi untuk ya dengan alasan-alasannya yang lebih ini ya. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Pak, mohon maaf Pak, saya izin bertanya Pak. Silakan. Untuk tugasnya kan tadi tugas kelompok ya Pak. Kemudian submitnya di kulon. Nah, yang submit di kulon itu cukup satu perwakilan dari tiap kelompok atau semua anggota kelompok itu submit semua Pak? Terima kasih Pak. Submit maksudnya ya. Jadi iya Pak. Pilih aja. Jadi satu kelompok itu cukup memilih satu subtema ya. Jadi misalnya kelompok 1 memilih tentang nomor itu statistik tentang vaksinasi, program vaksinasi di dunia misalnya itu ya. Ya udah satu kelompok cukup itu. Tapi yang penting Anda juga harus melampirkan kalau tahun dulu saya sebutkan semua behind the scene ya kalau misalnya bikin video sih ya. Jadi proses pengerjaannya ya. Jadi di sini seperti step in designing infographics. Nah, ini Anda tentu dalam file terpisah ya. Kalau infografisnya kan hasilnya satu file tersendiri. Nah, untuk file lainnya Anda harus bisa menceritakan tentang step dalam mendesain infografis yang Anda kerjakan. Nomor 1 misalnya, kan harus define your target audience nih. Jadi Anda harus menyebutkan bahwa target audience Anda itu siapa, ya, gitu. Milenial kah, guru kah, umum atau apa gimana ya? Nah, di situ sebutkan. Terus nomor 2, establish your goal. Nah, harus tujuan Anda apa dengan infografis ini, gitu kan? Terus nomor 3, organize your story. Nah, Anda itu gimana ini? What is your story form, cause and effect, then and now. Jadi ini kan suatu proses sehingga nanti saya bisa menilai, oh iya betul Anda mengerjakannya itu dalam satu kelompok itu sudah mendiskusikan dengan langkah-langkah mendesain infografis yang benar ya, dan ada buktinya ya. Kalau ya saya coba sampaikan ya seperti apa tugas yang tahun lalu, ada yang bagus dalam menyampaikan. Lalu know your message. Lalu setelah nomor 5 establish the content, terus identify the needed visualization ya. Lalu sketsanya nomor 7 seperti apa. Nah, itu ya. Bisa dipahami nggak? Halo? Halo Bapak. Gimana? Bapak mohon maaf tadi maksud pertanyaan saya itu Pak, yang submit ke kulon cukup satu perwakilan dari kelompok atau semua anggota kelompok submit, jadi setiap mahasiswa semuanya submit gitu Pak? Oh gitu, ya. Perwakilan, bentar ya.
enaknya, tapi kan perwakilan saja, satu kelompok aja ya. Karena atau bisa juga di MST mengumpulkannya. Karena boros itu, boros storage ya. Kalau semua mengumpulkan padahal sama kan. Kalau satu kelompok kan sebenarnya sama pekerjaannya. Kalau individu dikumpulkan kan mengumpulkan sesuatu yang sama itu ya boros ya, boros. Ini sebaiknya satu aja. Terus apa mau disepakati di mana, di MST mengumpulkannya di folder file atau mau di kulon? Mungkin sepertinya atau dua-duanya aja, karena di kulon itu juga butuh dokumentasi ya, dokumentasi di kulon. Tapi nggak ada kesulitan kan kalau di kulon perwakilan kelompok? Sepertinya belum, Pak. Coba saja dulu di kulon cukup perwakilan kelompok ya. Begitu. Bisa dipahami? Gimana? Oh iya, itu yang tahun lalu ya. Sudah paham ya? Kalau sudah bisa dipahami, Bapak, ada mohon pertanyaan? maaf. Apalagi ada lagi? Izin memastikan ya Pak, berarti tugas kami itu satu membuat infografis, kemudian di bawahnya itu kayak kasih deskripsi lebih lengkapnya tentang infografisnya itu ya Pak, langkah-langkahnya yang tadi Bapak jelaskan tadi Pak. Betul. Ya. Berarti itu dalam bentuk file terpisah aja. Terpisah Pak. Gini, karena kalau bingung misalnya file terpisah tapi satu orang hanya bisa boleh submit satu kali, ya udah anggota kelompok yang lain submit tapi untuk yang kelengkapannya gitu ya. Yang penting kan di dalam dalam tugasnya itu harus kalau untuk infografis rasanya sayang ya kalau ada nama-nama tercantum di situ gitu ya. Biarkan hanya infografis saja yang ada. Nah, di lampirannya itu kan stepnya, langkah-langkahnya itu kan, langkah-langkahnya yang Anda buat itu nanti di situ dikasih nama lengkap seluruh kelompok itu di situ aja ya, gitu. Yang Baik, dikasih Bapak, nama kelompok yang di lampiran. Oke? Baik, Pak. Terima kasih, lagi? Pak. Permisi, Pak. Oh iya, Saya Pak. tanya. Ya, silakan. Ini berarti kita membuat infografinya dalam bentuk PowerPoint atau poster ya, Pak? Jangan PowerPoint deh. Infografis itu cocoknya PDF ya. Kalau nggak PDF ya JPEG ataupun yang lainnya. Tapi jangan PowerPoint ya. Sesuatu kalau yang kita PowerPoint kan tidak untuk satu slide saja kan itu. Nah, kalau ini kan cukup satu halaman. Saya nggak minta infografis yang berhalaman-halaman. Jadi hanya dalam satu halaman sudah terwakili semua. Ya, ini kan kreativitasnya dituntutnya di sini, menyampaikan suatu informasi hanya dalam satu halaman infografis. Oke, saya dipahami nggak? Bisa, Pak. Oke. Baik, Pak. Terima kasih. Sama.
saya itu ini. Oke. Ada lagi yang Bapak, mau ditanyakan ya? Bapak, untuk Mm-mm. deadline itu seminggu lagi ya Pak, tanggal 11 Maret Pak? Iya ya, seminggu. Betul. Betul, seminggu. Oke ya, makanya saya kasih kelompoknya 3 sajalah supaya efektif gitu ya. Bisa bekerja sama 3 orang. Kalau terlalu banyak ribet nanti koordinasinya, kan mungkin koordinasinya juga online ya, seperti itu. Jadi nanti ada yang berperan mendesain, ada yang cari konten, ada yang apalah gini. Ya, itu 3 orang saya rasa cukup. Ada lagi? Baik Pak, Untuk terima tugas kasih yang Pak. minggu lalu itu sudah saya lihat sudah banyak ya yang submit tugas yang minggu lalu. Oke. Jadi memang nanti komponen tugas ini akan sangat banyak karena kita pakai model baru penilaian ya. Penugasan nilainya cukup besar. Oke. Oke, begitu. Kalau tidak ada lagi, saya akhiri kuliah hari ini. Semoga cukup memberi wawasan baru ya, harapannya bisa bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak. Saya izin pamit ya. Terima kasih Bapak. Terima kasih. Izin leave. Oke. Terima kasih Bapak.